Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuliati Setianingsih SPDSG, calon guru penggerak angkatan 10 di SDN Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Teti Yuni Harisanti SPDSG. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Tempuran. Bagaimana kabarnya Bu Teti hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi saya nantinya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan kita dilaksanakan di kelas. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini Bu Teti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kita dilakukan nanti. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi? Mungkin sebagai persiapan awal sebelum Bu Teti nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga nantinya Bu Teti akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid di kelas. Baik Bu Teti, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Teti sampaikan nanti di kelas apa, Bu Teti? Nah, ini kebetulan nanti materi yang akan saya sampaikan yaitu anak-anak bisa tentang bagian dari tumbuhan, bagian dari tumbuhan. Jadi diharapkan dengan materi ini anak-anak bisa mengenal macam-macam tumbuhan, kemudian anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Kemudian anak-anak bisa juga mengetahui fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Baik Bu Teti, jadi tujuan pembelajaran nanti adalah anak-anak bisa mengetahui bagian tubuh-tubuhan ya, Bu Teti, serta bisa menjelaskan apa saja fungsi dari bagiannya ya, tumbuhan tersebut. Baik Bu Teti, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Teti capai dan lakukan pada waktu observasi nanti? Yang ingin saya capai tentunya saya ingin melibatkan keaktifan siswa tentunya. Jadi di sini yang berperan lebih aktif adalah siswanya dan saya hanya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Baik, jadi mungkin di area pengembangan ini sudah disampaikan adalah pengetahuan anak dan sekali pengetahuan anak, keterampilan anak mungkin yang lebih kita kedepankan. Selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bu Teti terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, mungkin dari model ataupun media pembelajaran yang metode pembelajaran yang digunakan itu. Ya, kebetulan ini materinya adalah bagian-bagian dari tumbuhan dan saya di sini medianya mengambil dari media tanam, yaitu tanaman bayam asing Bu, yang saya tunjukkan kepada anak-anak. Jadi nanti saya bisa anak-anak dengan tanaman tersebut bisa menyebutkan bagian-bagiannya, kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan apa fungsinya. Jadi anak-anak bisa tahu secara langsung, tidak hanya digambar seperti itu. Karena nanti saya juga menampilkan video kuliah ya, menampilkan video, anak-anak menyimak dan mencermati video tersebut. Nah, video tersebut adalah ya berisi itu kuliah tentang bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsi-fungsinya. Jadi tidak hanya dalam video itu tadi. Jadi saya mengambil benda konkretnya supaya anak-anak lebih paham lagi secara mendalam. Baik, berarti bagus sekali rancangannya. Jadi anak-anak terlibat langsung dan mengamati secara langsung ya tumbuhan tersebut dengan juga mengamati video yang sudah disediakan. Ya. Kira-kira kapan ini Bu Teti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Kemudian jam berapa kira-kira? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di insya Allah kuliah ya di hari Kamis pada tanggal 12 September besok ya, di jam ke-6 atau 7 ya. Jadi nanti di hari Kamis ya Bu Teti di jam ke-6-7 mungkin saya akan datang ke kelas Bu Teti untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat kira-kira apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti Dengan senang hati Bu Teti, setelah
Bu Teti melakukan kegiatan observasi nanti atau pembelajaran di kelas nanti. Untuk yang terakhir mungkin kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya nanti. Jadi Bu Teti mungkin setelah Bu Teti melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nanti, untuk percakapan terakhir mungkin kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek, Bu. Ya. Jadi Bu Teti sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Bu Teti dapatkan dari percakapan kita nanti? Saya cukup senang sekali ya bisa menjadikan apa ya kuliah lebih lama ya untuk kelas depan dan saya sebagai guru kelas 4. Terus terang saja 2 tahun yang lalu saya mengajar di kelas tinggi yaitu di kelas 6. Dan pada tahun ini saya diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 4 ya tepatnya di fase B ya. Nah jadi saya pribadi butuh penyesuaian diri juga karena di kelas 6 ini saya masih menggunakan kurikulum 13 dan saat ini saya menggunakan kurikulum Merdeka di mana saya belum begitu memahami atau belum mendalami apa itu kurikulum Merdeka. Yang hanya bisa saya tangkap atau saya ambil hanya bagian-bagian kecil saja mungkin seperti itu. Jadi saya senang sekali, jadi saya nanti bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan saya untuk bisa menjadikan perbaikan saya nanti ke depannya. Iya begitu. Baik Bu Teti, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Baik Bu Teti, kita nanti akan bertemu di hari Kamis. Ya. Di hari Kamis pada observasi nanti. Kemudian setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktek dari kelas saya. Demikian percakapan kita hari ini Bu Teti, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan di kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, terima kasih sekali Bu Teti. Demikian percakapan pra observasi dengan rekan saya Ibu Teti Yulia Risanti, guru kelas 4 di SDN Tembulan. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Bagaimana kabar keluarga kalian di rumah? Bagaimana? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau memang dalam keadaan baik. Nah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo mereka silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Nah pada hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Amin. Amel, sama siapa? Ya, kita doakan semoga Firman dan Amel bisa cepat sembuh sehingga bisa ke sekolah lagi. Nah, anak-anak sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita harus cinta pada bangsa Indonesia, ya kan? Nah, oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan gandul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, bangsa Indonesia merayakan yaitu namanya Hari apa? Kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak sebagai siswa, tentunya anak-anak sudah tidak ikut berperang, ya kan? Nah, jadi anak-anak harus apa kalau sekolah itu? Harus rajin belajar. Ya, harus rajin belajar. Kita sudah tidak ikut berperang, tapi kita dituntut untuk bisa rajin belajar dengan cara kita pergi ke sekolah, ya anak-anak, untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak, tadi pagi ibu kalian itu masak apa? Kalian sarapan dengan apa tadi? Sayur kangkung. Kemudian apa lagi, Mbak? Ada sayur bayam. Apa lagi di sini? Ibunya masak apa tadi? Singkong, daun singkong maksudnya. Ya, daun singkong dibuat. Apa lagi? Sayur kelor. Baik, bervariasi sekali tadi ibu-ibu di rumah untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anak supaya anak-anak bisa tetap bersemangat, tetap sehat, tetap bugar untuk pergi ke sekolah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan agar anak-anak bisa lebih paham, lebih bisa mengerti apa saja bagian-bagian dari tumbuhan serta nanti fungsinya apa saja. Coba sekarang ibu ini bertanya, bagian-bagian dari tubuh tumbuhan itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, Nuril. Ada akar, ya, akar. Hasim. Ada batang. Ada umi. Apa umi? Ada daun. Apa lagi? Bikin ke sini. Ada apa lagi? Ya. Ada bunga. Kemudian ada apa lagi? Buah. Iya, ada buah. Tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian, coba ada akar, ada batang, ayo apa lagi? Ada daun, ada bunga, terus kemudian ada buah. Nah, dari masing-masing bagian tumbuhan ini, anak-anak itu pasti punya fungsi masing-masing. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ya, ada buah, kemudian ada bunga. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, bagian tumbuhan apa yang bisa digunakan untuk sayur? Daun. Dan nah, kalau yang daun, anak-anak bisa beri contoh apa tidak? Apa? Tumbuhan apa? Yang daunnya yang bisa untuk sayur? Daun singkong. Daun singkong, ya, kita sekali hadir. Apa lagi? Daun? Ya, daun bayam, daun kelor bisa tadi ya digunakan untuk sayur, ya, daunnya bisa dimanfaatkan. Nah, anak-anak, di sekitar sekolah kita, bagi rumah kalian pastinya ada tumbuhan, ya kan? Nah, tumbuhan apa yang kalian tahu di sekitar sekolah atau di sekitar rumah kalian? Yuk. Bisa. Pohon mangga, ya, sudah. Apa lagi? Pohon singkong. Singkong, ya, bisa juga pohon pepaya, pohon mangga, pohon singkong, terus apa lagi tadi? Pohon pisang, ya, banyak sekali ya anak-anak ya yang bisa kita lihat di sekitar kita. Anak-anak, ini adalah bayam. Nah, ini adalah akar. Akar tersebut berfungsi yaitu menopang tumbuhan dan menyerap air dari dalam tanah. Kemudian ini ada batang. Batang itu fungsinya yaitu mengangkut air dari akar ke daun dan menyalurkan hasil dari fotosintesis. Kemudian ini ada daun. Nah, daun itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis dan tempat keluar masuknya uap air dan oksigen. Kemudian di sini juga ada bunga. Nah, bunga ini fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan terjadinya proses penyerbukan. Dan kemudian ini ada buah. Nah, buah ini fungsinya yaitu menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Nah, anak-anak, bagaimana tanaman itu bisa hidup atau tumbuh? Dirawat dan disiram. Dirawat dan disiram. Sama halnya seperti apa? Kita manusia. Kalau kita tidak minum makan apa? Haus kan? Ya, makan haus ya. Sama seperti tanaman juga butuh minum atau juga butuh air untuk bisa hidup. Ya, seperti itu ya. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih paham tentang tanaman, bagian-bagian tanaman ya, kemudian serta fungsinya, anak-anak bisa melihat video berikut ini ya. Anak-anak, tolong nanti ya ketika melihat video yang akan ditayangkan ini, anak-anak harus betul-betul mencermati ya apa yang di video itu, yang ada di dalam video itu ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan tergerak pasang angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggal dan akar serabut.
Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah lihat video ya. Bagaimana videonya? Menarik? Menarik. Nah, tadi di dalam video itu kalian sudah mencermati bagian-bagian dari tumbuhan, juga fungsi dari masing-masing bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah melihat video yang tadi tentang bagian-bagian tumbuhan, adakah yang ingin anak-anak tanyakan ke Bu Guru? Iya. Nah, berarti anak sudah pintar semua kalau begitu. Ya, pintar ya kalau begitu ya. Nah, baik. Kalau misalnya anak-anak tidak ingin bertanya kepada Bu Guru, sekarang giliran Bu Guru yang akan bertanya kepada anak-anak. Ya, bagaimana? Siap? Coba sekarang, siapa yang bisa fungsi dari batang itu apa? Saya, Bu. Ya, Hasan? Batang berfungsi untuk menghubungkan bagian akar, daun dan buah serta menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Iya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan. Nah, tadi Bu Guru sudah bertanya tentang batang. Sekarang Bu Guru tanya, apa sih fungsi dari daun? Saya, Bu. Ya, Saida? Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuatan makanan atau fotosintesis. Iya, daun berfungsi sebagai pembuatan makanan atau fotosintesis. Kita berikan tepuk tangan juga. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa fungsi dari akar? Saya, Bu. Ya, Ubay, akar? Berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah sehingga membuat tumbuhan tetap berdiri tegak, akan juga tempat menyimpan cadangan makanan. Baik, ya itu fungsi dari akar. Kita berikan tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, sudah pintar-pintar semua. Nah, setelah melihat video pembelajaran tadi tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih mengingat lagi bagian-bagian dari tumbuhan, bagaimana kalau kita melakukan tumbuhan? Ya, Setuju? Setuju. Baik, Bu Guru contohkan dulu ya sebelum melakukan tumbuhan kalian. Perhatikan Bu Guru ya. Tepuk tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nyam, 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 nyam. Nah, bisa? Bisa. Bagaimana? Sudah bisa dimulai tumbuhannya? Bisa. Baik, sekarang kita melakukan tepuk tumbuhan. Yuk, tepuk tumbuhan. Tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anak sudah terbentuk menjadi beberapa kelompok ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok ya. Berarti kalau tugas kelompok itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh hanya satu orang yang bekerja. Jadi yang lainnya juga harus ikut membantu ya. Paham anak-anak? Paham. Baik, Bu Guru akan membagikan lembar kerja kelompok untuk kalian. Kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, coba. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah membagikan lembar kerja kelompok ya. Nah, tata cara bekerjanya kalian, ini ada lembar yang pertama ya. Di sini sudah ada nama tumbuhannya anak. Ada akar, batang, daun, buah, dan bunga ya. Kemudian anak silakan mencari gambar nanti atau mengguntingnya yang ada di sini ya, yang cocok
kalian tempelkan. Misalnya di sini yang nomor 1 akar. Silakan anak-anak mencari gambarnya akar, kemudian ditempelkan di kotak ini ya. Kemudian anak-anak juga mencari fungsinya. Berarti fungsi dari akar itu apa? Silakan dicari di sini, itu sudah ada. Kalian tadi sudah melihat video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan yang pastinya anak-anak sudah paham semua. Baik anak-anak, siap untuk mengerjakan? Siap? Oke, kalau gitu selamat mengerjakan. Silakan dipersiapkan alat-alat yang mau digunakan. Ayo anak-anak, silakan bekerja sama ya. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Ayo silakan anak-anak bekerja sama dengan timnya atau dengan temannya. Nah, bagus sekali. Harus memang bekerja sama. Namanya tugas kelompok. Jadi harus dikerjakan secara bersama. Tidak dikerjakan hanya satu orang. Bagus ya. Dicermati anak-anak ya. Nah, dicermati jangan sampai salah tempatnya ya. Tempatnya jangan sampai tertukar. Nah, untuk apa? Anak-anak sudah tahu ya bagian-bagian tumbuhan tadi ya? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, silakan kalian cari. Kemudian ditempelkan pada tempatnya. Jangan sampai salah ya anak. Yuk, bekerja sama ya. Ya, kelompok 2 menempelnya sudah hampir selesai. Berarti tinggal fungsinya. Bagaimana dengan kelompok 3? Jangan sampai salah ya. Nah, anak-anak tadi kan sudah lihat video, sudah ditayangkan fungsinya apa. Jadi jangan sampai salah masing-masing fungsinya. Ini bagus, pentingnya juga bagus, teratur, rapi. Bagaimana dengan kelompok 3? Wah, hampir selesai juga kelompok 3. Baik, harus secara kerjasama. Diingat-ingat tadi video yang sudah kalian lihat, masing-masing fungsinya, bagian-bagian tumbuhan tadi apa saja. Jangan sampai keliru menempatkan ya. Nah, anak-anak tadi ada kelompok yang tidak membawa las ya. Nggak apa-apa, saling berbagi ya dengan temannya. Saling berbagi. Ya, Bapak pinjam. Kalau sudah pinjam nanti langsung dikembalikan ya. Yuk, sekarang ini sudah selesai gambarnya. Fungsinya, ya jangan sampai salah fungsinya. Fungsinya ya. Jangan sampai salah. Fungsinya. Lihat, angka fungsinya apa tadi? Sekarang aku lihat video. Batang apa fungsinya? Buah apa ya? Bunga apa? Buah apa fungsinya? Seperti itu ya. Bagaimana ini? Sudah selesai kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4 sudah selesai. Oh. Nah, anak-anak, ketika nanti setiap kelompok sudah menyelesaikan lembar kerjanya, anak-anak sudah menempelkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nanti anak-anak harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, jadi nanti misalnya kelompok 1 sudah selesai, langsung nanti kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Gitu ya. Kelompok 4 sudah separuh perjalanan, kelompok 2 hampir selesai. Nah, hampir selesai kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Masih proses? Gunting? Ya, oke, dilanjutkan. Jadi,
itu ya, menempatkan. Tadi kalian sudah melihat tuh ya videonya ya. Fungsi bunga itu apa? Fungsi buah apa? Ya, jangan sampai bingung. Ayo dibicarakan dengan kelompoknya. Ini tadi yang kita lihat di video itu fungsinya apa gitu. Biar dulu dengan kelompoknya. Tidak boleh sendiri ya. Biar dulu dengan kelompoknya tadi yang sudah kalian lihat di video apa. Setelah sudah betul bisa langsung ditempelkan ya. Kita misalnya tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dibaca lagi, diskusi lagi dengan temannya. Kelompoknya selesai? 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 Oke, silakan dibaca-baca lagi dengan kelompoknya. Mungkin ada yang mau dirubah lagi. Nanti mungkin ada yang salah. Ya, silakan dibaca-baca lagi dengan kelompoknya. Nah, sudah hampir selesai yang kelompok 1. Ayo, kelompok 1 ya. Berdiskusi dengan temannya namanya. Untuk menentukan kata-kata yang sama. Bagaimana? Sudah? Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai. Kita tinggal menunggu kelompok 1 dan kelompok 4 yang akan ya. Kelompok 1 masih mungkin.
Habis ya? Kalau yang lainnya habis, bisa jam temasnya nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa jam temasnya. Jadi satu, ya kita selesai. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai mana? Kelompok 4 sudah selesai? Nah, hampir kelompok 4 menunggu kelompok 4 ya. Kurang sedikit ya? Kurang sedikit benar ya? Kalau kelompok 3 sudah semua, sudah yakin dengan jawabannya? Sudah yakin? Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah yakin dengan jawabannya untuk kelompok 2? Yakin? Yakin. Kelompok 1 sudah yakin dengan jawabannya? Yakin. Ya. Tinggal tunggu ya. Kelompok 3 sebentar lagi selesai. Nah, hampir ya kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 dan kelompok 3 ya. Dia selesai. Nah, sebentar lagi. Baik. 1 selesai. 2 selesai. 3 selesai. Sudah selesai? Selesai ya? Nah, baik anak-anak. Masing-masing kelompok sudah menyelesaikan lembar kerjanya. Nah, nanti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nanti beberapa menit mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 di depan kelas. Ya, seperti itu ya. Nanti anak-anak mempresentasikan hasil kerjanya tadi bersama teman-temannya ya. Oke, anak ya. Bagaimana? Sudah siapkah? Ya. Sudah? Yakin? Sudah siap ya? Jadi nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan di depan ya. Seperti itu. Nanti anak-anak bisa setiap kelompok ditunjuk satu orang siapa yang akan membaca di depan ya. Masing-masing silakan ya. Tidak usah rebutan siapa ya. Silakan satu orang nanti yang membaca, tidak berempat membaca semua ya. Nah, seperti itu. Jadi ada satu orang yang akan membaca hasil dari kerja kelompok anak-anak nantinya. Seperti itu. Nah, anak-anak tadi anak-anak sudah mengetik ya, sudah menempelkan. Silakan untuk kertas-kertas yang tidak dipakai tadi itu jangan dibuang sembarangan ya. Nah, harus dikumpulkan, bisa dibuang ke tempat sampah dan tidak ada yang berserakan di atas meja. Untuk buktinya tadi setelah selesai ditaruh pada tempatnya, lemnya juga ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang berserakan atau kotoran ya di lantai, baik di lantai maupun di meja ya, anak ya. Nah, anak-anak tadi sudah menyelesaikan lembar kerja masing-masing kelompok. Sekarang silakan untuk kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ayo silakan. Yuk silakan. Yuk. Yuk, ada yang baca ya? Ya, yuk. Yang lainnya silakan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok apa ya? Dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan mengangkut air dari akar ke daun dan menyalurkan hasil dari fotosintesis. Batang, fungsi menopang tumbuhan dan menyerap air maupun nutris di dalam tanah. Daun, fungsi tempat fotosintesis dan tempat keluar masuk karena uap air dan oksigen. Bunga, fungsi alat berkembang biakan terjadi proses penyerbukan. Bunga, fungsi penyimpan cadangan makanan dan melindungi. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk baik anak-anak dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 1? Tidak. Ada? Tidak. Jawabannya bagaimana? Sama dengan kelompok kalian? Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Yuk, sini. Nah, yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami. Bahkan fungsi mengangkut air dari akar ke daun dan menyalurkan hasil dari fotosintesis. Batang menopang tumbuhan dan menyerap air maupun nutris di dalam tanah. Daun, fungsi tempat fotosintesis dan tempat keluar masuknya dengan uap air dan oksigen. Nah, fungsi alat membiarkan terjadi proses penyerbukan. Penyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Inilah hasil dari kerja kelompok kami. Ya, baik kita berikan tepuk tangan.
dari proses penerbitan empat berisi mengukur air dari akar ke daun dan menentukan hasil dari fotosintesis. Kedua, fungsi penyimpan data makanan dan melindungi bibit. Inilah hasil kerja kelompok ini. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, anak-anak, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak. Yuk silakan duduk kelompok 3, lanjut kelompok 4. Yuk, kelompok yang terakhir. Kelompok 4. Yuk. Bacanya agak keras ya, biar teman-temannya bisa dengar. Ya dulu ya. Yuk yang lain silakan ditanyakan dari kelompok 4. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Akar. Mengangkut air dari akar ke daun yang menyalurkan dari hasil dari fotosintesis. 2. Baca. Menemukan tumbuhan dan menyerap air maupun nutris di dalam tanah. 3. Daun. 4. Fotosintesis beserta keluar memasukkannya air ke uap air ke oksigen. 4. Bunga. Ada perkembangbiakan terjadi proses penyembuhan. 5. Buah. Menyimpan cadangan makanan dan melindungi bibit. Ya, itu tadi dari kelompok 4. Inilah hasil kerja kelompok kami. Baik, kita berikan tepuk tangan. Adakah yang mau bertanya untuk kelompok 4? Tidak. Bagaimana sama? Sama. Baik, berarti hebat semuanya. Yuk silakan kembali untuk kelompok 4. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ya. Kita sudah mengetahui bahwa bagian-bagian dari tumbuhan itu ada apa saja tadi? Nah, fungsinya tadi akar apa tadi fungsinya? Akar? Dan akar ke daun dan fotosintesis. Ya, itu dari akar. Kemudian batangnya. Batangnya fungsinya tadi menopang tumbuhan dan ya, menopang tumbuhan atau menyerap air atau nutrisi yang berada di dalam tanah. Kemudian apa? Ada daun. Apa fungsinya dari daun? Ya, betul sekali. Kemudian ada bunga. Ya, berarti itu penyerbukan ya. Bunga. Kalau buah mana? Iya, dengan makanan dan melindungi biji. Kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang coba agar kita semangat tidak aduk. Bagaimana kalau kita tepuk tumbuhan? Tepuk tumbuhan. Anak-anak, selama tadi kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia? Oke, ya senang, gembira, bahagia. Kalian memang anak-anak yang hebat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan kerja kelompok ya. Sekarang anak-anak Bu Guru akan memberikan tugas untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Berarti kalau secara mandiri itu dikerjakan sendiri, tidak berkelompok ya. Ingat ya, tidak berkelompok. Kalau yang tadi dikerjakan berkelompok, sekarang tugasnya sendiri-sendiri. Sudah paham anak-anak? Nah, jadi nanti buku ini akan Bu Guru bagikan ya. Kemudian nanti anak-anak mengerjakan ya. Nah, dikerjakan sendiri ya, tugas sendiri. Tadi kan tugas apa? Kelompok ya. Mengerjakan dengan menuliskan kelas bersama, kemudian kelas. Setelah itu langsung bisa dikerjakan juga secara sendiri-sendiri ya. Dibaca dulu ya, perintahnya soalnya itu untuk apa? Kalian baca dulu ya anak ya. Dibaca, jangan asal mengisi ya. Dibaca dulu perintah soalnya. Nah, di lembar kerja itu anak-anak kan ada tugas, itu ada gambar tumbuhan ya. Kan diberi garis itu ya, atau diberi nomor. Misalnya nomor 1 itu gambarnya apa? Kamu tulis di itu lembar kerjanya ya. Kemudian fungsinya apa? Tadi kan sudah kita belajar. Sekarang ini adalah yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak sudah paham apa belum tentang pembelajaran hari ini ya? Seperti itu. Yuk, kita kerjakan. Tugas mandiri ya, bukan tugas berkelompok. Masa dikerjakan sendiri? Ya.
paham pembelajaran hari ini. Lihat yang nomor 1 itu panahnya apa namanya, kemudian fungsinya apa ya kan? Lihat lagi nomor 2 itu apa, kemudian fungsinya apa, seperti itu ya. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang kerja mandiri, artinya kerja sendiri. Untuk mengetahui bagaimana apakah anak-anak itu paham atau tidak ya. Ingat ya, anak-anak kerja mandiri, ya kerja sendiri-sendiri. Ya, ayo. Seringan mana ada? Seringan yang mana? Tadi kan juga pembelajaran dia sudah punya video, juga sudah berkelompok, pasti anak-anak ingat kan pembelajaran itu apa? Dan itu namanya ya nak ya. Kalau ditulis sama ibu kan nggak tahu itu kerjaannya siapa ya. Dan itu namanya ya nak ya. Kalau ditulis sama ibu kan nggak tahu itu kerjaannya siapa ya. Dan itu tidak? Iya, lanjutkan. Umi sudah selesai? Oh, kurang lagi nggak tuh Safa? Kurang lagi. Ya sini, Saida kurang 1, Jihan kurang 3. Ya, Hati kurang berapa? 1. Raka kurang mana? Kurang 2. Haris kurang berapa Haris? Kurang 2. Satu hebat. Kerja sendiri ya? Kerja sendiri tidak nyampe kemana ya? Ya? Ya. Ini Beb kerja sendiri? Ya Beb? Nah. Yuk, ada yang kurang 2 ya? Yuk, hampir selesai.
Jadi kan kita tadi pembelajaran anak-anak tadi sudah melihat video, ya di situ sudah lengkap, ada bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Sudah selesai ya tugas mandirinya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai tugas mandirinya, yuk. Ya, bagus, sudah selesai semua. Semoga nanti hasilnya bagus ya. 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 Terima kasih ya anak-anak. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugas mandiri yaitu tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar ya. Tentang kalian lagi untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Silakan untuk disiapkan. Kakak menyiapkan ya, anak kita itu temannya untuk menyiapkan berdoa sebelum pulang. Ayo Kakak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita pulang. Hati-hati ya. Ayo, ya. Ya, hati ya. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Baca yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Di sini saya kebetulan dengan rekan saya yang kemarin saya observasi, Ibu Teti Deharisanti. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Tempuran. Bagaimana Ibu hari ini? Kabarnya? Ya, terima kasih Bu Teti sudah bersedia hari ini untuk kita bersama mengadakan kegiatan pasca observasi setelah saya kemarin mengobservasi jalannya pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Teti. Bu Teti, terkait kegiatan pasca observasi ini, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Terlebih dahulu diadakannya tujuan pasca observasi ini adalah tujuannya adalah untuk kita menyampaikan, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Teti lakukan kemarin. Seperti itu ya Bu. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait jalannya dengan tujuan mengevaluasi tadi, dengan jalannya pembelajaran yang sudah Bu Teti lakukan. Bu Teti, pertama-tama bagaimana perasaan Bu Teti hari ini setelah kita mengadakan observasi kemarin? Tentunya perasaannya ya senang juga sih menurut saya, karena sudah bisa melakukan pembelajaran, kemudian bisa ada yang mendampingi. Kemudian Bu Teti, kembali kepada percakapan kita di praobservasi pada proses pembelajaran kemarin, kira-kira materi apa yang Bu Teti sampaikan pada pembelajaran kemarin? Pada pembelajaran kemarin, materi yang saya sampaikan adalah bagian dari tubuh tumbuhan atau bagian-bagian materi IPAS. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ya Bu bagian tubuh tumbuhan serta bagaimana anak-anak menjelaskan fungsi dari bagian dari tubuh tumbuhan tersebut ya. Kemudian pada pembelajaran kemarin Bu Teti, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Teti capai atau kembangkan? Yang ingin saya capai atau kembangkan yaitu terutama untuk pengetahuan dan keterampilan seperti jadi anak-anak
lebih mengedepankan pada pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kira-kira Bu Teti apa saja yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi dalam proses pembelajaran kemarin? Menurut saya apa ya, mungkin keaktifan dari siswa, kemudian siswa tidak memonopoli, artinya saya sampaikan kemarin pada waktu kerja kelompok itu, jadi yang namanya kerja kelompok itu harus bekerja sama, tidak ada satu siswa yang hanya mengerjakan, yang lain hanya melihat, seperti itu, jadi semuanya harus berperan di situ. Jadi keaktifan, mungkin ada juga sih ya siswa yang kurang begitu aktif, mungkin bisa kita tangkap anak ini mengerti atau tidak, tapi di luar itu ya harus kita libatkan, tetap harus kita libatkan seperti itu. Ini kita harus selalu melibatkan. Iya betul. Dalam konteks kita nggak tahu sebenarnya ya anak itu apa sih ini, tapi bagaimanapun prosesnya harus kita libatkan, nanti akhirnya juga kita simpulkan juga bagaimana kita nanti. Metode pembelajaran apa yang sudah diterapkan kemarin saat proses pembelajaran? Kemarin itu ya ada ceramah, ya ada tanya jawab, ada pertanyaan pemantik terkait dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian ada kita itu diskusi kelompok kemarin anak-anak seperti itu. Saya untuk mendukung metode yang tadi itu strategi apa yang Ibu siapkan sebelumnya? Pembelajaran tentunya sebelum pembelajaran berlangsung saya harus melakukan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan LKPD untuk anak-anak atau peserta didik seperti LKPD kelompok kemarin kita kan ada kelompok juga, kemudian LKPD untuk tugas-tugas mandiri mereka yang saya siapkan juga, kemudian juga ada apa namanya media pembelajaran juga ya. Kemudian Bu Teti untuk tahap selanjutnya ini, kira-kira apa yang ingin Bu Teti kembangkan pada proses pembelajaran selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan untuk proses pembelajaran selanjutnya mungkin apa ya, peserta didik Bu ya harus lebih aktif lagi mungkin. Jadi tidak hanya satu atau dua orang, mereka jadi semuanya harus terlibat seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian mungkin ada kekurangan-kekurangan apa mungkin yang nanti apa namanya yang saya rasa kurang untuk perbaikan ke depannya, mungkin itu yang akan saya perbaiki nantinya. Untuk tindak lanjutnya itu rencananya kapan kira-kira Bu Teti akan memulai rencana? Secepatnya menurut saya begitu, karena saya tertantang sekali karena begini, 2 tahun terakhir saya di SD Tempora ini saya kan mengajar di kelas 6 dulu, otomatis kan kurikulumnya saya pakai itu kan masuk K13. Terus terang saja untuk kurikulum Merdeka ini saya hanya mengetahui secara garis besarnya saja, jadi saya kurang mendalami, sementara di kelas 6 kita sudah dikejar-kejar begitu banyak yang harus terselesaikan. Nah, seperti contohnya anak-anak sudah harus ujian, kemudian kita garap rapot, kemudian ijazah dan lain sebagainya, perpisahan. Nah, itu cukup menyita waktu Bu. Jadi saya memang keinginan terbesar saya hari ini diamanahi untuk mengajar di kelas 4 itu, saya betul-betul ingin belajar Bu ya tentang kurikulum Merdeka, bagaimana kurikulum Merdeka sehingga kita bisa menyampaikannya betul-betul dikatakan katanya merdeka belajar seperti itu ya. Bu Teti itu mungkin ya semoga harapan Bu Teti untuk menindaklanjuti apa yang ingin Bu Teti kembangkan itu dapat segera terrealisasi dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Teti harapkan. Harapan saya mungkin Bu Teti nanti akan punya rencana Bu Teti untuk melakukan praktek baik kepada rekan-rekan yang lain gitu, pastinya ya tentang pengalaman Bu Teti dalam pembelajaran gitu kan. Pastinya ini sekali karena kebetulan saya kan juga terpandu pada BPG kuliah ya, kemudian materi-materi di modul PMM yang harus saya cerna sendiri,
saya harus lakukan sendiri, kerjakan sendiri tanpa ada dosen pembimbing. Jadi ketika kita membuat modul ajar kita tidak tervalidasi, artinya kan ditolak Bu ya, artinya. Jadi kita nggak tahu kesalahan kita itu di mana. Tapi dengan kita mencermati satu demi satu, akhirnya bisalah muncul. Oh ternyata saya kurangnya di sini. Akhirnya setelah kita perbaiki, ternyata sudah tidak tertolak lagi, langsung tervalidasi. Jadi itu mungkin ya Bu ya, untungnya terpanggil PPG pada tahun ini tanpa adanya Zoom yang dilakukan pagi, sore, malam, kemudian susahnya kami juga tidak adanya dosen pembimbing yang katanya PPG saat ini itu mudah, menurut saya juga tidak mudah karena harus semuanya betul-betul belajar sendiri dari PMM yang awalnya kita nggak pernah buka-buka PMM harus secara mandiri ya Bu ya. Jadi memang keinginan besar saya ingin berpraktek baik tadi, menularkan apa yang saya dapatkan, tentunya tidak luput dari bimbingan gitu. Seperti itu. Bu Teti, saya sangat berterima kasih sekali Bu Teti atas kesediaan Bu Teti hari ini ikut serta dalam kegiatan pasca observasi yang kemarin habis dari observasi pembelajaran Bu Teti. Bu Teti, untuk selanjutnya semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Karena itu tujuan utama kita memang ya, sebagai seorang guru. Sekali lagi Bu Teti, terima kasih atas kesediaannya dan waktunya. Untuk selanjutnya mungkin saya ke refleksi ke Ibu kita. Bu lihat gimana untuk refleksinya, apa perasaan ketika melakukan coaching, terus bercerita itu ya apa yang sudah dilakukan kuliah sama coaching ini perasaannya seperti apa yang sudah baik, apa yang perlu dikembangkan lagi ya. Jadi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan itu boleh diceritakan dulu Bu ya, dan apa yang perlu ditingkatkan dari percakapan coaching yang sudah dilakukan Bu ya ke Bu Teti. Aslinya pengalaman baik ya. Iya, pengalaman baik ketika saya harus banyak belajar lagi untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa memberikan si coach ini berusaha untuk bagaimana bisa menjawab pertanyaan diri saya, gitu kan. Artinya itu nanti ketika ada masalah yang timbul, si coach ini nanti bisa menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri, seperti itu. Terus yang masih perlu ditingkatkan lagi menurut kuliah di diri kuliah sebagai coach? Mungkin dari diri saya adalah keterampilan untuk menanyakan suatu pertanyaan yang benar-benar bisa menggali apa yang menjadi permasalahan si coach ini tadi. Dilatih kadang urutannya kadang-kadang saat kuliah melakukan coaching sebagai coach itu harus presence ya, hadir penuh. Apa yang kuliah lakukan sebelum coaching dimulai dan saat coaching dimulai supaya kuliah benar-benar hadir secara seutuhnya. Ya, jadi saya benar-benar harus fokus ya, kegiatan saya hari ini apa, gitu kan. Jadi benar-benar saya harus sebelumnya harus mengkomunikasikan dengan rekan saya yang saya ajak, misalnya si coaching ini, gitu kan. Jadi saya harus benar-benar bagaimana saya harus hadir sepenuhnya, harus hadir untuk gimana saya bisa berperan di dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin lewat coaching ini nanti bisa terselesaikan, seperti itu. Memang harus fokus ya. Fokus benar-benar sampai pecah-pecah. Nah, iya. Itu ya, jadi apa dan gimana Bu Lia hari ini sudah merasakan presence-nya seberapa? Boleh di rating 1 sampai 5 itu? Mungkin saat ini hampir ke 5, di posisi 4 benar-benar sudah presence secara penuh, gitu kan. Untuk hari ini ya. Iya. Dan monggo boleh saya ke coaching-nya ya, ke coaching yaitu Bu Teti. Nah, gimana perasaan Bu Teti ketika di coaching kalau Bu Lia?
tentunya ini hal yang pengalaman pertama saya ya Bu ya. Pengalaman pertama saya ketika saya harus di coaching oleh rekan sejawat saya, tentunya ya sangat senang sekali Bu. Karena saya bisa menggali istilahnya sesuatu yang baru yang belum saya ketahui. Kalau pada saat proses coaching itu berlangsung dan sudah selesai gitu, apa yang dirasakan Bu Teti? Yang saya rasakan tentunya saya mungkin kalau dulu-dulunya ya Bu ya, kita buat RPP, kita ajar hanya seperti itu saja, tetapi dengan adanya rekan sejawat mungkin yang mengobservasi, kita kan harus lebih fokus lagi tentang tujuan kita itu apa. Utamanya tujuan kita kan pada siswa ya Bu ya, mengaktifasi siswa, memberi keterampilan kepada mereka dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya coaching seperti ini, saya akan lebih meningkatkan diri lagi Bu, terutama dalam pembuatan RPP, media pembelajaran dan lain sebagainya untuk peserta didik ke depan. Seberapa berpengaruhnya coaching yang dipraktekkan Bu Lia dan Bu Teti terhadap pengembangan diri Bu Teti selanjutnya, terutama setelah observasi pembelajaran? Sangat besar Bu. Sangat besar. Iya, yang saya rasakan sangat besar. Boleh saya lebih rinci gimana pengaruhnya? Terutama tadi saya mungkin apa ya, sebenarnya dari sini Bu, gimana ya? Mau gini. Sebenarnya gini, RPP itu mungkin sudah tidak asing lagi buat guru, tetapi sepertinya dengan adanya coaching seperti ini, kita seperti pembuatan RPP, media yang mengena sekali pada pembelajaran, itu mungkin yang harus lebih kita tingkatkan, intens lagi gitu Bu, lebih fokus lagi Bu. Kalau dulu kita kan seadanya, sudahlah gini begini begitu, nah seperti ini. Tapi dengan adanya seperti ini Bu, saya pribadi tertantang Bu, ya betul, tertantang sekali Bu. Pingin gitu loh Bu, istilahnya apa yang belum saya ketahui, saya pingin menggalinya, bukan hanya sebagai pendengar saja seperti itu. Tapi dari coaching yang dilakukan Bu Lia sama Bu Teti ini, ada nggak sesuatu yang didapatkan Bu Teti? Yang tadi Bu Teti bilang, saya pingin menggali lagi, kena nggak gitu coachingnya Bu Teti? Dapat nggak satu dua hal yang tergali, akhirnya saya pingin ini, saya ini gitu? Dapat sih Bu, Dapat ya? iya, seperti mau melaksanakan praktik baik tadi, sesama rekan sejawat tadi, jadi sudah ada di pikiran saya gitu ya. Jadi dengan adanya coaching seperti praktik baik yang disampaikan, kemudian apalagi yang misalnya siswa itu lebih tertantang lagi. Nah, dengan mengadakan tadi seperti penelitian atau kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah, maksud saya seperti itu. Jadi akhirnya coaching ini gimana Bu? Kesimpulan Bu Teti menyimpulkan bahwa coaching yang dilakukan misalkan dengan supervisi akademik atau supervisi akademik berbasis coaching, kesimpulannya Bu Teti gimana? Kesimpulan saya dengan adanya Nyeramin atau gimana dibandingkan dengan supervisi yang pernah Bu Teti bayangkan atau pernah? Bayangan saya kalau yang namanya kita didampingi, mengajar dan lain sebagainya, saya pernah dulunya Bu ya didampingi. Memang juga ada perasaan nervous dan lain sebagainya. Tetapi entah ya Bu ya, coaching saat ini, pembelajaran yang didampingi saat ini itu saya juga tidak merasa tertekan atau bagaimana. Saya juga merasa nyaman atau enjoy saja, karena saya istilahnya yang penting itu arahnya ke peserta didik. Peserta didik saya itu tujuan pembelajarannya ini, peserta didik bisa tahu tujuan pembelajaran dan akhirnya peserta didik saya itu bisa menyelesaikan tugas yang saya selesaikan. Itu menurut saya sudah cukup bagus Bu, cukup baik. Jadi tidak ada kata yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Betul. Dan itu yang memang diharapkan di supervisi gitu ya, maksudnya supervisi akademik itu harusnya seperti itu. Yang kedua adalah kemitraan gitu kan. Jadi yang merasa di atas atau di bawah, ada yang terintimidasi, tertekan gitu kan. Aduh, habis ini dilihat apa yang kurang saya gitu kan. Ya biasanya seperti itu Bu ya, gini. Apalagi nanti kan yang supervisi misalnya agak gimana gitu ya, otomatis tambah nggak fokus Bu. Nanti kita di pembelajaran ke anak-anak tambah nggak fokus. Pikiran kita mungkin RPP saya apa yang kurang, ini yang kurang, akhirnya seperti itu. Makanya sebenarnya adanya pra-observasi gitu ya, kemudian ada observasi itu memang harapannya seperti itu. Kalau dulu saya belajar itu sebenarnya ada yang namanya lesson study itu ya, sekarang ini lesson study itu jadi
kita itu tombelnya tuh bisa dipakai ya sebenarnya. Jadi kita sepakati, saya Bu Teti, ini saya nanti akan mengajar seperti ini FPP saya, terus dimasukkan, Bu mungkin ini bisa nggak kalau diginikan? Jadi situ proses perbaikan FPP. Iya. Selesai proses perbaikan FPP terus masuk ke observasi. Plan to see, itu kan Iya, kalau iya, bahasa iya, Sunda iya, itu kan iya, ya. iya, Nah, iya. itu plan itu sebenarnya pra observasi kan. Iya, Gitu kan. Ini itu dari observasi gitu kan. Dan C adalah Kegiatan observasi masa kita. Gitu. Jadi memang yang dibangun adalah semangat untuk ini sih, semangat untuk berkelanjutan gitu ya, bukan kemudian dari perwakilan. Iya, Tadi iya, yang iya, betul, betul. Yang Iya. sangat mengikat gitu. jadi nanti makanya dia nggak salah juga observasi itu dilakukan seperti bahkan sesama rekan sejawat. Makanya nanti juga masuk neraka loh. Iya, iya, Itu nilainya iya. itu. Iya, iya. Bisa jadi izin aja kalau masukin neraka. Oh iya. Gitu ya observasinya. Iya, iya. Nah, jadi senang banget Bu Teti, terima kasih untuk sesi masa observasinya.